gitu ya. Mereka harus ada berdua karena memang rasanya Arman nih nggak bisa hidup tanpa bunga. Asik. Hari ini sangat spesial dan cukup menarik pembahasan Retos kita hari ini, dan kita akan membahas salah satu karya atau sebuah karya dari seorang arsitek yang teman-teman dan Bapak Ibu juga mungkin sudah cukup mengenal beliau gitu, yang bercerita tentang kehidupan profesi arsitek dan juga mungkin masuk akan ke dalam sesi-sesi pribadi dari seorang arsitek yang berjudul Bugaru. Hari ini cukup spesial. Hari ini kita kehadiran seorang arsitek yang cukup kita kenal di industri kita, yaitu Mas Ren Katili. Beliau adalah Principal Studio Arsitek Tropis dan juga beliau adalah penulis dari buku yang akan kita bahas hari ini, yaitu Bugaru. Selamat siang menuju sore, Mas Ren. Selamat siang Mas, kedengeran nggak suaranya? Aman ya? Kedengeran sekali. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih Mas Ren, dan juga di sini kita kehadiran editornya nih. Nah, di sini kita kehadiran Mbak Dia Sunti Saiti Wikan. Selamat siang Halo, Mbak. Selamat siang menuju sore ya, Mbak Sunti. sore. Baik, seperti yang sudah terlihat di layar monitor ini, pasti kita akan membahas secara detail sebuah karya dari Mas Ren Katili ini, dan mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah cukup mengenal beliau dengan karya-karya arsitekturalnya gitu ya. Dan yang menarik, hari ini kita akan membahas salah satu karya beliau yang dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam sesi obrolan kita nih, Mas Ren. Mas Ren, Ya, ini cukup menarik nih, Mas Ren. Biasanya arsitek itu kan membuat karya itu dalam bentuk bangunan, arsitektural gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang mengeluarkan buku, tapi sifatnya lebih mendokumentasi karya atau pengalaman beliau-beliau ini dalam dunia konstruksi, khususnya arsitektur. Nah, kalau kita lihat, mungkin saya sedikit kasih gambaran buat teman-teman semua. Ini bukunya Mas Ren ini agak unik nih. Jadi biasanya, ya tadi saya bilang ya, biasanya arsitek itu mengeluarkan buku untuk mendokumentasikan karyanya. Tapi Mas Ren ini membuat sebuah novel gitu. Nah, ya. Mas Ren bisa ceritain nggak sih Mas mengenai kenapa ada punya ide gitu untuk membuat sebuah buku yang judulnya Bugaru ini, Mas? Oke. Jadi pertama tuh di tahun 2019 kalau nggak salah, itu kita studi arsitek tropis tuh ulang tahun yang ke-15. Yang kelima maksudnya, yang kelima waktu itu kita undang semua klien kita kan. Jadi kita kumpulin, kita makan malam dah waktu itu. Nah, dalam perjalanannya saya tuh di acara itu tuh saya coba untuk kasih mic ke masing-masing klien gitu ya. Akhirnya mereka ya curhat cerita gitu ya namanya. Dan saya cuma mengundang tuh kalau nggak salah ibu-ibu doang. Jadi ada 30 ibu-ibu yang saya undang, which is klien saya, untuk ngobrol gitu. Nah, ternyata mereka itu benar-benar bercerita, mengalir kayak hidup gitu ya. Hidupnya bahwa bagaimana mereka mendapatkan bantuan dari seorang arsitek gitu ya. Nah, menurut saya itu yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Ternyata arsitek itu bukan cuma sekedar provide the buildings, tapi ternyata masuk ke dalam kehidupannya gitu ya. Bahwa mereka dipermudah, kadang ada drama pada saat pembuatannya, kadang ada konflik dan lain-lain. Dan itu tuh awalnya dari situ saya mulai tercetus sih, kayak ini kayaknya seru kalau bikin buku, tapi bukan cuma cerita tentang the buildings, tapi behind the buildingnya, tentang orang-orang yang bekerja sama dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nggak salah nggak lama dari 2019 kan kita pandemik ya. Nah, saat pandemik itu terjadi, yang mana sebenarnya semua orang pasti kena dampaknya gitu. Nah, termasuk saya waktu itu, Mas Bayu. Jadi dalam fase sebelum pandemik tuh saya sangat oversharing terhadap apapun. Kalau misalnya Mas Bayu tahu, di sosial media, di Instastory dan seterusnya. Saat pandemik terjadi, setelah itu kayaknya saya mulai mengalami yang namanya anxiety. Saya tuh agak ketakutan untuk men-share kehidupan saya, Mas Bayu. Jadi sehingga dan itu benar-benar berdampak sekali sampai saya harus
menemui seorang profesional psikolog dan berkonsultasi lah dengan dia bahwa apa yang saya alami ini adalah namanya midlife crisis gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di sini belum sampai usia 40 belum ngerasain ya pasti ya. Tapi kalau yang udah itu kadang mengalami hal tersebut Mas Bayu. Nah dari situ sih ketika ngobrol diskusi dengan psikolognya ini dia bilang coba meredakan rasa anxiety kamu ini dengan menyalurkan hobi. Nah saya pikir kalau menggambar itu kan bukan hobi ya. Kalau arsitek itu pekerjaan utama kan. Jadi nggak mungkin kalau menyalurkannya dengan gambar gitu. Tapi ternyata bahwa dulu tuh saya tuh suka menulis gitu. Dan itu tuh sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu. Dan akhirnya saya mencoba lagi menulis lagi. Dan ide yang dari 2019 itu coba saya tuangkan di start kita kalau nggak salah di 2023 awal. Dan kebetulan di sini ada Mbak Sunti. Beliaulah yang menjadi penyemangat sebenarnya, dia mentoring saya untuk coba deh kamu tuliskan ini. Jadi dia kayak psikolog kedua lah setelah si profesional ini ya. Karena saya curhatnya selalu ke Sunti. Dan saya tuh ingat banget setiap saya curhat itu di awal tahun. Kayak updating gitu. Dan disitulah mulai dari 2023 itu sedikit demi sedikit saya mulai menulis dan menyimpannya gitu. Apapun kejadian kadang saya tuh mengingatnya dalam rekaman voice dulu baru menuliskan gitu. Pokoknya semua yang teringat untuk ditulis saya tulis gitu. Jadi kalau dibilang bahwa ini tuh ada kejadian-kejadian yang di dalam novel ini memang based on true story tapi nggak semuanya gitu ya. Tapi paling tidak ketika ini dirangkai dalam satu cerita sepertinya menjadi satu cerita yang ya buat saya itu jadi salah satu yang merilis anxiety tadi gitu. Itu sih Mas Bayu. Makanya buku ini penting buat saya karena salah satunya untuk dealing the midlife crisis tadi gitu. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Ren, biasanya seorang arsitek itu kan menulurkan karya tulisan itu biasanya mendokumentasikan gitu ya. Nah, ini novel nih. Nah, novel ini kan pasti akan ada sisi yang mungkin fiktifnya gitu ya. Nah, seperti yang mungkin sedikit saya kasih bocoran nih teman-teman. Ini akan ada 2 karakter ya. Seorang pria dan wanita yang ada di dalam novel ini. Nah, itu akhirnya mungkin nanti ini juga bisa dibantu jawab oleh Mbak Suti ya, Mbak. Bagaimana akhirnya menemukan karakter ini dan akhirnya dimasukkan ke dalam buku novel Bugaru ini gitu. Dan sebelum pertanyaan itu saya juga pengen tanya, berarti ini juga buat pelajaran bagi teman-teman muda atau arsitek-arsitek muda atau di sini masih ada teman-teman yang masih menempuh jalur perkuliahan teknik arsitek gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa menjadi gambaran bagaimana kehidupan arsitek itu akan berjalan gitu ya Mas Ren. Dan akan sedikit digambarkan mungkin lebih casual, lebih menceritakan yang tidak secara teknisnya mungkin gitu Mas Ren. Oke. Jadi sebenarnya iya kalau ditanya tadi ini buku ini buat siapa sih sebenarnya ya Mas ya? Yang baca cocoknya siapa gitu? Kayaknya semua, makanya saya tuh mencoba untuk membuat bahasanya juga kenapa novel untuk bisa diterima oleh semua masyarakat. Karena kalau buku-buku arsitektur saja gitu kan kadang bahasanya sangat teknis ya, sehingga yang baca pun harus orang-orang yang into pada architecture dan juga mungkin lebih banyak visualnya. Nah, di sini tuh perbedaannya adalah saya mencoba menggambarkan ruang atau kejadian atau apapun itu dengan kata-kata, bukan dengan gambar. Sehingga harusnya orang tuh punya persepsi beda-beda terhadap apa yang saya ceritakan di sini. Jadi misalnya pandangan dari orang awam melihat apa yang diceritakan dalam sini dalam bentuk ruang, cahaya dan lain-lain, itu akan mungkin bisa berbeda satu sama lainnya gitu. Dan menyenangkannya adalah memang tujuannya itu gitu. Karena tidak ingin mengkotak-kotakan atau menjudge bahwa ini harusnya seperti ini, enggak sih. Jadi biar saja semua orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah kalau misalnya tadi ditanya, ini kan sebuah cerita yang tadi kalau Mas Bayu udah cerita bahwa ini ada 2 karakter, iya betul karena karakter utamanya dan ada 2 laki-laki dan perempuan ini, mereka ini punya perjalanan hidup yang bisa melintasi waktu dan tempat gitu. Artinya bahwa mereka ada dalam satu plot kehidupan dengan rentang kalau bisa dipatokin di tahunnya itu start mulai dari tahun 93
Oke. 93 kalau nggak salah sampai di 2025, which is itu 30 tahunan lebih gitu. Dan dalam perjalanannya inilah yang menarik karena backgroundnya mereka adalah arsitek gitu. Oke. Nah, ini berarti akan sangat apa namanya sangat manusiawi banget ceritanya ya Mas ya. Betul. Bagaimana seorang arsitek itu bisa menjalankan kehidupan secara profesional dan juga secara pribadinya. Betul, dan itu sebenarnya yang mungkin kalau misalnya mahasiswa yang baca buku ini ya, di awal-awal mungkin dia akan merasakan akan relate dengan tokoh utamanya, karena tokoh utama ini diceritakan dimulai saat mereka itu kuliah di arsitektur gitu. Jadi mungkin bisa lihat ya bahwa strugglingnya seorang mahasiswa arsitek itu apa sih gitu loh. Terus kehidupan dia dengan dealing dengan tugas-tugasnya dan dealing dengan kisah asmaranya gitu. Mungkin pasti akan nyambung dengan yang kayak begini. Dan bisa jadi kalau misalnya pembacanya itu adalah mereka yang fresh graduate juga akan relate gitu, karena di sini juga diceritakan bagaimana strugglingnya seseorang mahasiswa lulusan architecture itu ternyata tidak seindah dibayangkan ya gitu, dan bagaimana dia deal dengan kehidupannya dengan apa yang sudah dijalaninya. Ini jadi satu kisah yang menarik menurut saya gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya siapapun yang baca ini akan relate, baik klien, arsitek muda, atau arsitek yang sudah senior sekalipun, atau istrinya arsitek, atau atau koleganya dan seterusnya. Jadi ini coba digambarkan dengan POV seorang ya, which is saya karena backgroundnya arsitek, jadi menuliskannya akan jauh lebih gampang, mencoba berdiri dari beberapa POV ketika arsitek jadi muda gimana, ketika mulai kuliah, bagaimana ketika membangun biro, ketika bagaimana dengan dealing dengan klien, bagaimana dengan dealing dengan perasaannya, dan seterusnya. Itu Mas Bayu. Wah, ini kayaknya seharusnya akan banyak teman-teman muda nih yang sangat interesting untuk buku ini. Nah, Mas Ren sebentar, ini saya mau geser ke Mbak Sunti sebentar. Nah, halo Mbak Sunti. Halo. Nah, ini sekali lagi saya perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Mbak Sunti ini adalah editor dari buku Bugaru ini, yang tadi Mas Ren juga sempat sampaikan. Mbak Sunti ini adalah salah satu orang yang menjadi tempat curhatannya Mas Ren gitu ya. Nah, dan mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah cukup mengenal Mbak Sunti, beliau juga seorang jurnalis arsitektur gitu ya, yang sudah cukup dikenal di industri kita gitu ya, banyak mengenal arsitek di Indonesia gitu. Nah, Mbak Sunti itu cukup jadi salah satu orang yang banyak memberikan masukan ke beberapa arsitek lah setahu saya gitu. Nah, yang menariknya tadi Mas Ren sempat sampaikan bahwa Mbak Sunti ini salah satu orang yang setiap tahun tuh dicurhatin gitu. Nah, sampai akhirnya tercetus sebuah cerita dari Mas Ren ini dijadikan sebuah novel. Itu apakah memang salah satu masukan dari Mbak Sunti sendiri? Karena kita tahu yang saya sampaikan di depan gitu ya Mbak, biasanya arsitek tuh setiap tahun ngeluarin buku tapi dalam bentuk dokumentasi karya-karyanya gitu. Iya, boleh ceritain sedikit normalnya begitu, yang ini nggak normal. Gimana tuh Mbak Sunti prosesnya akhirnya menjadi sebuah novel ini Mbak? Sebenarnya awalnya itu adalah obrolan untuk bikin buku tentang studio arsitek tropisnya dia gitu. Tapi kan memang kita berteman udah cukup lama ya, dalam artian aku kenal Ren itu di awal-awal aku ada di InDesign waktu itu. Jadi apa ya, mulai dengan cerita awal terus apa segala macam tuh. Jadi aku cukup ngikutin tuh kehidupannya Ren dari tahun 2013-an lah kira-kira itu. Nah, kemudian sampai sekarang gitu. Jadi aku tahu banget, ngerti banget, ngelihat banget juga fluktuasinya kehidupannya dia dari zaman Twitter waktu itu sampai kemudian sekarang gitu. Jadi waktu kemudian tiba-tiba dia bilang, aku mau bikin novel aja deh. Hah? Saya sendiri cukup kaget gitu. Novel? Kamu bikin novel tentang apa sih gitu? Terus kenapa novel? Terus dia jawabnya ya sama kayak tadi yang dia ceritain, midlife crisis dia. Jadi oke, baik gitu. Saya mulai serius gitu. Pertamanya saya iyain aja, tapi lama-lama kok iya ini kok jadi serius ya gitu. Terus setelah kemudian dia bilang aku udah selesai nih gitu. Kamu lihat ya, kamu baca ya,
terus kemudian aku punya kesempatan untuk baca gitu. Jujur aku nggak bisa menyelesaikan baca bukunya itu sekaligus karena ternyata buat saya yang mungkin cukup mengerti perjalanan hidupnya si Ren gitu, terus banyak cerita-cerita ya dari curhatan-curhatan curcol-curcolan gitu yang meskipun cuma sedikit-sedikit gitu, tapi ternyata setelah dikompilasikan itu berasa cukup ngerti gitu. Terus ketika baca itu di tengah itu aku kayak semacam ada tumpukan emosional, jadi aku kebawa gitu. Jadi aku harus nangis dulu, aku harus selesaiin dulu, terus kemudian aku baru bisa nerusin buat membaca lanjutannya. Jadi buat aku atau mungkin orang-orang yang seumuran aku mungkin atau mungkin yang pernah melalui banyak fase-fase kehidupan gitu ya. Ini tuh cukup menohok gitu, kayak ditunjukin gitu loh, gitu bahwa ternyata itu hidup itu tuh memang harus up and down gitu, dan kebetulan up and down dan dramanya di hidupnya Ren tuh cukup seru gitu. Jadi bacanya itu ada senengnya, ada kayak dibolak-balik gitu. Ada senengnya, ada sedihnya, terus tiba-tiba harus berhenti sebentar, terus kayak merefleksikan ke hidupku sendiri gitu. Jadi perjalanan ketika membaca dan mengedit itu pun nggak bisa mulus cepet gitu. Jadi waktu itu lumayan berapa minggu gitu. Karena ya itu tadi aku sendiri harus memproses memproses pemikiran dan rasa yang aku dapat gitu. Dan kalau si Ren tadi bilang bahwa dia menggambarkan ruang dengan kata-kata, iya banget sih gitu. Karena ya kayak kita dulu baca Harry Potter gitu kan, kayak membayangkan ruangnya, terus apa segala macam itu ada di imajinasi kita. Dan apalagi buat teman-teman yang mungkin punya kemampuan 3 dimensi di imajinasinya, itu akan lebih ke bawah gitu. Dan itu yang jadi kekuatannya si novel ini justru, karena ini benar-benar beda banget dari novel yang pernah aku baca sebelumnya. Mungkin kalau biasanya itu kan aku baca novel-novelnya si Paulo Coelho misalnya, atau kalau yang Indonesia punyanya Di gitu. Ini beda banget gitu. Karena aku nggak harus mikir sih, tidak ada sesuatu yang kamu harus mikir, tapi ada rasa yang kayak harus kamu timbang-timbang lagi, harus kamu kelola lagi. Itu loh yang aku rasain waktu baca novelnya Bugaru ini gitu. Jadi ketika aku selesai gitu, Ren, ini tuh surat cinta kamu buat kehidupanmu ya, aku bilang gitu. Itu sih. Nah, ini boleh Mbak Sunti dan Mas Ren juga jawab, Mbak. Ini kan pasti kalau novel itu pasti ya memang akan ada sisi fiktifnya gitu ya, atau mungkin hiperbolanya. Nah, tapi kan ini berdasarkan kisah nyata dong pastinya. Nah, bagaimana akhirnya Mas Ren dan Mbak Sunti itu mengelola kata-katanya yang yang kita tahu ini sebetulnya cukup ya sangat real, dan akhirnya dikembangkan dalam bentuk kata-kata novel gitu. Apalagi yang mungkin Mbak Sunti sendiri cukup banyak membantu banyak arsitek gitu yang mereka menjelaskan karyanya gitu. Tapi ini kan dalam bentuk novel nih, yang kita tahu, kita harapkan pembaca itu tuh bisa berimajinasi sendiri gitu mengenai cerita yang disampaikan di Bugaru ini gitu. Itu gimana tuh Mas Ren, Mbak Sunti? Ya, mungkin kalau aku merasa punya keuntungan lebih dibanding penulis karena aku arsitek. Itu pertama salah satu keuntungan ya, karena begini, arsitek tuh kalau mau bekerja dia tuh kan selalu dari makro ya, melihat sesuatu itu dari atas ya nggak sih, sampai baru ke detail.
Nah, pada saat penulisannya ini pun tuh sama gitu. Jadi aku mencoba makro dulu melihat. Jadi oke, kita tentukan nih tokoh protagonisnya adalah si ini gitu kan. Nah, rentang waktu yang akan dilalui oleh novel ini itu dari kapan sampai kapan. Endingnya diakhiri di kapan, dimulainya di kapan. Sama ketika kita merancang sesuatu itu kan start from sketch gitu ya, dari konsep sampai nanti in detail sampai pada saat pembangunan. This is the same, prosesnya sama. Cuman yang membedakan adalah kalau kita merancang bangunan itu kan kita tuh sebenarnya membayangkan orang tuh bergerak dalam bangunan kita kan. Start from that. Nah, mungkin kalau penulis tuh nggak gitu. Nah, karena aku arsitek, jadi cara berpikirku arsitek gitu. Jadi kayak, oke, ini kita buat begini. Dia berjalannya melalui sini. Jadi, ruang-ruang yang aku akan ciptakan untuk si orang ini, dari awal sampai ending the story, itu sama kayak kita bikin bangunan 7 lantai. Masuknya, entrance-nya begini. Entrance-nya harus begini, harus megah, harus sedih, harus apa gitu. Terus nanti dia masuk sini, pengalaman ruangnya akan begini-begini. Terus abis itu dia di tiap lantai akan ketemu ini. This is the same. Jadi yang menyenangkan adalah ketika arsitek itu menuliskan sebuah story, sebenarnya dia membuat sebuah denah bangunan sih. Menurut aku ya. Ini aku coba menganalogikan aja untuk membuatnya jadi simple. Sehingga nanti ketika dalam story kan kalau flat-flat aja kan sama kayak kita bikin denah ruangnya itu akan sama terus, jadi nggak ada kejutannya kan, nggak ada klimaksnya gitu. Sementara dalam sebuah story juga harus butuh itu gitu. Kapan dia harus flat, kapan dia harus naik. Makanya tadi Sunti bilang dia harus menata emosinya, naik turunnya dan seterusnya. Itu sebenarnya part of membuat denah itu gitu, supaya di denah di ruang mana yang akan klimaks, di ruang mana yang dia harus berdamai, di ruang mana yang dia akan merasa gusar gitu. Nah, di situ sih mencoba membuat rangkaian cerita itu menurutku kayak didapat sebuah lahan kosong yang kita desain dari awal, kemudian kita analisa juga sampai kita detailkan. Gitu sih Mas Bayu. Jadi menyenangkannya mungkin dari situ ya. Nah, nanti kalau yang kayak fiktifnya itu sama juga gitu. Mungkin ada pengalaman arsitek misalnya dalam mendesain bangunan kan dia punya pengalaman ruang yang pernah dia laluin. Dan dia coba untuk tempelkan di situ. Misalnya pernah jalan-jalan ke Eropa, ini kayaknya lucu di ruangan ini, coba pakai elemen ini dalam ruangan ini. Nah, itu sama seperti itu juga gitu. Dalam membuat sebuah cerita, mungkin aku mengalami beberapa pengalaman yang menempel sehingga aku bisa taruh dia di sini. Kemudian aku bisa nempelkan cerita dari temanku yang pernah mengalaminya, tapi bisa di-blend menjadi satu cerita yang di sini dan seterusnya. Jadi rangkaian jahitan-jahitan itu sama kayak kita build the building dengan pengalaman ruang yang kita pernah punya, sama juga dengan kita menulis novel ini dengan pengalaman hidup yang kita laluin atau teman kita laluin. Nah, mungkin kurang, kan namanya sebuah drama itu kan kalau based on true story bisa jadi true story-nya emang nggak terlalu dar-der-dor gitu kan. Sementara pembaca butuh adrenalin itu kan gitu, sehingga bisa kita twist dengan beberapa hal yang sehingga ini menjadi kayak bikin nggak terlalu lebay tapi kayaknya masih masuk akal, tapi ini bikin penonton sakit hati, bisa bikin pembaca nangis dan seterusnya. Itu sebenarnya seni dalam mengolah kata-kata menjadi sebuah ruang gitu. Nah, untuk Mbak Sunti sendiri gimana Mbak? Itu untuk menuangkannya ke dalam kata-kata kan kalau sebuah novel itu kan butuh mungkin pengembangan kata-kata yang lebih mempunyai nilai sastra tinggi, atau mungkin lebih yang cukup menggambarkan drama atau emosi gitu ya Mbak. Nah, itu menuangkannya akhirnya dari cerita Mas Ren itu sejauh apa Mbak akhirnya bisa terrealisasikan di Mugaru ini? Jadi kalau Ren itu tuh sebenarnya sudah sangat punya talent untuk menulisnya. Jadi secara artikulasinya dia juga bagus, terus susunan katanya juga bagus. Yang justru malah terlihat mencolok di Ren itu adalah bagaimana biasanya kalau saya ngedit tulisannya arsitek atau desainer itu suka lompat-lompat gitu loh, Bay. Jadi kayak kurang terstruktur gitu ya Mbak? Iya, atau kemudian dia kayak kan dia seseorang yang kreatif ya, jadi kayak
sekarang aku mau ngomongin sini ya, nanti aku keinget sebelah sananya ada apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, amazingly ini si bapak satu ini cukup bisa apa ya, mungkin ya karena dia juga berulang-ulang kali mengeditnya itu juga ya, tapi meskipun runtutan waktunya itu maju mundur ya, jadi kan ada yang maju terus ada yang mundur lagi ke apa, itu tuh terasa enak gitu. Jadi aku tidak melakukan banyak perubahan pada cara dia menulis atau bahkan runtutan waktu dan sebagainya. Jadi aku cuma merapikan aja kalau tiba-tiba ada yang kok yang ini agak aneh ya, terus ya paling aku rapiin aja gitu. Jadi editan itu dilakukan tidak intrusif sama sekali gitu, bahkan kayaknya udah siap gitu, udah ready gitu. Bahkan dia sudah dengan sangat hati-hati, dia rasain banget antara yang fiksi dan yang memang kejadian asli itu ya mungkin hanya kita, dia dan teman-teman aja yang tahu gitu. Yang mana yang teman dekat circle-nya. Yang mana yang yang mana yang asli gitu dan mana yang kemudian itu diperhalus, percantik atau apa, but still caranya dia mengkomposisikan semuanya itu yang aku bilang tadi seperti sebuah penghargaan gitu loh. Kayaknya tuh dia merasa bersyukur banget sama semua yang terjadi, mau itu baik mau itu buruk. Terus ya udah, inilah persembahannya dia gitu loh, bahwa semua yang baik dan buruk itu tuh memang harus dirangkul semua, dan ya jadinya ya dia yang sekarang. Oke. Nah, ini saya akan sedikit masuk ke dalam cerita Bugaru ini. Nah, mungkin mudah-mudahan ini nggak menjadi hal yang spoiler gitu ya Mas ya. Saya tuh tertarik ngebahas dua karakter yang ada di buku ini nih. Ada Arman dan Bunga. Nah ini saya tanya mereka berdua ini siapa, ini yang akhirnya bisa mencetuskan dua nama ini, ada cerita di baliknya nggak sih Mas? Apakah memang dari ngobrol Mas Ren dengan Mbak Sunti akhirnya tercetus dua nama karakter ini gitu Mas? Jadi gini, kalau nama Arman ini sudah dicetuskan dari awal, karakter awalnya. Tapi si Bunga ini awal namanya itu bukan Bunga gitu, tapi dalam perjalanannya menulis kayaknya agak kurang dekat gitu. Jadi nama ini harus diolah kembali, dicari yang cocok. Jadi milih nama pun tuh menurut saya waktu pas penulisan tuh juga sangat penting gitu loh. Jadi akhirnya akhirnya coba di matchingin Arman dan Bunga ini, dua nama yang punya chemistry nggak ya? Karena saya butuh ke-chemistry-annya mereka berdua ini juga dalam penulisan kayak gitu. Ya udah, jadi kalau karakternya namanya si Arman itu dari awal sama, kalau Bunga udah mengalami perubahan nama satu kali gitu. Terus kalau ditanya misalnya tokoh ini siapa yang mencetuskan, ya kebetulan saya yang nyetusin gitu ya. Mereka harus ada berdua karena memang rasanya Arman ini nggak bisa hidup tanpa Bunga. Asik. Gitulah kira-kira. Terus mengenai nama novelnya Bugaru ini kan berarti kepanjangannya bukan garis lurus ya Mas? Betul. Nah, apakah tidak selurus itu memang kehidupan seorang arsitek? Mungkin Mas Ren dan Mbak Sunti juga bisa tambahin ya. Mas Ren sebagai praktisi dan Mbak Sunti yang mungkin cukup mengenal dekat banyak seorang arsitek gitu ya Mas Ren, dan sampai akhirnya terciptalah nih buku Bugaru ini. Betul. Jadi mungkin kenapa dibikin gini, kita arsitek tuh selalu deal everyday itu dengan lining, dengan garis ya. Tapi ternyata garis yang dia buat dengan garis yang dia lalui itu tidak akan pernah sama, ngerti nggak? Jadi kayak kita akan selalu bikin garis yang tarikannya itu membuat orang terpukau gitu kan. Tapi padahal dalam kehidupannya ternyata nggak gitu loh. Dan itu tuh kayak mungkin saya bisa jamin semua arsitek akan melalui yang sama gitu dengan garisnya yang berbeda-beda gitu. Tapi menurut saya bahwa yang terpenting sih bukan garisnya ya, tapi sebenarnya garis itu bawa mereka itu kemana, itu yang jauh lebih penting sih buatku gitu.
Oke, kalau dari sudut pandang Mbak Sunti sendiri sebagai editor tuh memang seperti itu ya Mbak? Gimana nih Ren? Jadi kalau aku ngelihat sih memang ya in real life-nya Ren sendiri pun memang up and down-nya sama sekali tidak bisa dibilang garis lurus ya. Meskipun kalau orang-orang lain ngelihat Ren dengan kehidupannya dia di Twitter apa segala macam yang dia share di Twitter dan sebagainya, mungkin menganggapnya wah langsung naik di Twitter lah apa segala macam, mungkin tidak mengerti bahwa di belakangnya itu berputar-putar gitu, jadi roller coaster gitu. Nah begitu juga ketika kita ngobrol sama teman-teman deket gitu yang yang kita setiap hari ngobrol gitu, ternyata mereka juga punya struggling moment gitu yang sebenarnya kayak bukan sesuatu yang besar, tapi ternyata itu justru malah jadi poin-poin yang kayak mengubah hidupnya gitu. Jadi gitu. Jadi memang ya ini juga menggambarkan bahwa kehidupan arsitek itu tuh memang ya sudah hukum alamnya itu nggak akan lurus-lurus, maksudnya nggak akan lurus-lurus aja, akan banyak intrik-intrik gitu ya Mas Ren ya. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya kan ini pengalaman yang aku nggak cuma dari diriku aja ya, tapi aku kan dari teman-temanku juga gitu. Bagaimana beberapa arsitek gitu dengan kehidupannya ya. Dan menurutku ternyata aku bisa melihat bahwa emang Tuhan tuh gariskan kehidupan orang masing-masing ya, which is karena kita profesinya arsitek ini jadi bisa punya pattern. Ternyata jalannya emang akan kesini terlurus atau belok dan seterusnya, dan mudah-mudahan yang baca ini tuh sebenarnya melihat bahwa relate dengan kehidupannya. Ternyata memang harus berliku, ada juga yang bersyukur bisa lurus-lurus aja sih, syukur ya. Tapi at the end tuh sebenarnya yang pengen aku sampaikan dalam novel ini tuh ending dari garis-garis yang kita laluin ini gitu loh. Oke. Nah, ini mungkin saya akan ngomongin nanti sekarang ini akan lebih nanti ke depannya juga nih. Rencananya dari Mbak Sunti dan juga Mas Ren, Bugaru ini akan dibagi menjadi beberapa sequel atau memang ini jadi salah satu karya Mas Ren itu yang menceritakan seorang arsitek dengan kehidupannya gitu ya, dari awal dia berkarir dan sebagainya, atau akan ada sequel dari Bugaru sendiri, atau mungkin ada konsep kreatif lagi yang akan ada di dalam Bugaru ini sebetulnya Mas Ren? Kalau aku sih dari awal yang terpikir ya bahwa ini itu adalah akan ada 3 sequel gitu loh di Bugaru ini. Ini adalah part satunya lah kira-kira gitu, karena yang sudah kebayang di part 2 dan part 3-nya itu ada lah gitu ya. Bahkan aku merasa bahwa ternyata menulis menyenangkan dan bisa jadi ini pengisi di waktu-waktu yang senggang mungkin gitu ya, atau di masa-masa pensiun nantinya menulis menjadi salah satu pilihan yang akhirnya bisa mencoba merangkai sebuah cerita dari master plan si Bugaru ini gitu. Ibarat kalau Avengers gitu ya, nanti ada khusus Hulk-nya, ada khusus Widow-nya gitu. Karena di dalam sini ada beberapa tokoh gitu. Jadi Bugaru ini is an Avengers ya, nanti di dalamnya kita bikin sempalan-sempalan cerita yang menjadi satu universe gitu. Menarik, karena mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman tahu gitu ya, mungkin di Indonesia ini kepikiran saya ya, Bugaru ini tuh bisa kalau sedikit diceritain dari sinopsis dari Bugaru sendiri, ini jadi sebuah cerita yang sangat menarik kalau diangkat di layar film gitu. Karena mungkin tapi selain itu gini juga baik. Kalau menurutku ya si Bugaru ini juga membuka mataku juga gitu loh, bahwa ternyata itu mengapresiasi arsitektur itu tidak selalu harus dengan foto atau dengan garis-garis desain atau sketsa atau apa, which is itu adalah bentuk apresiasi yang selama ini kita pahami ya di desain, dunia desain atau dunia arsitektur gitu. Dan ternyata itu melalui novel, jadi platform novel itu sendiri itu ternyata
bisa jadi satu media juga gitu loh untuk mengapresiasi dan mengekspresikan ya tentang kehidupan dan tentang arsitektur gitu. Jadi buat aku novelnya Ren ini masih sangat arsitektur gitu. Meskipun dia bilang bahwa oh ini nggak ada arsitekturnya apa segala macam, tapi well, buat aku itu ini seperti kayak aku baca buku arsitektur gitu. Nah mungkin aku mau menambahkan juga ya dalam artian gini, selama ini kan mungkin kita sering dengar gitu bahwa arsitek itu a late bloomer. Jadi butuh persistensi dan konsistensi yang sangat tinggi untuk kemudian menjadikan seseorang itu sebagai arsitek yang dikenal gitu, atau kemudian bisa orang cukup melihat gitu, look up pekerjaannya, hasil karyanya dan sebagainya. Nah dari perjalanannya di cerita yang ada di Bugaru ini sebenarnya itu membuka mata juga. Harapanku sih bisa membuka mata orang-orang juga gitu, teman-teman muda yang mungkin baru lulus atau mungkin baru mau merintis karir sebagai arsitek. Please jangan mudah menyerah dulu deh gitu. Bahwa kamu boleh putar balik kanan kiri apa segala, tapi kalau memang kamu punya keyakinan bahwa oh yeah, I wanna be an architect because I love architect, ya udah. Mungkin juga kenapa saya menangis juga karena wah ya ampun, aku tuh juga belajar arsitektur loh, tapi aku nggak jadi arsitek gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi look, I'm surrounded by arsitek every day gitu. Jadi itu yang kita obrolin, itu yang aku pahami, itu yang aku apresiasi, bahkan pekerjaanku juga mengapresiasi. Jadi mungkin seperti itu kali. Iya, berarti memang seperti yang saya sampaikan di depan gitu ya, Bugaru ini memang benar-benar menciptakan secara secara private atau dekat gitu ya, kehidupan seorang arsitek itu seperti apa sih gitu, dan juga apa nanti ke depan teman-teman yang nanti akan berjuang di industri ini itu akan menghadapinya akan seperti apa gitu. Dan pasti ini juga disampaikannya dengan bahasa atau kata-kata yang pasti cukup bisa dimengerti ya Mas Ren. Betul. Jadi aku sengaja memang menuliskannya ini dengan kata-kata yang sangat novel sih sebenarnya, bukan arsitektural bahkan gitu. Karena gini, setiap hari aku dalam berpraktek tuh dealing with ibu-ibu ya, women gitu. Kadang itu tuh yang mempengaruhi bagaimana bahasaku tuh harus bertutur gitu. Ternyata karena aku nggak bisa pakai bahasa yang terlalu jelimet karena mereka nggak akan paham gitu. Sehingga aku harus punya POV yang sama, level yang sama dengan klien-klienku yang which is adalah ibu-ibu ini. Jadi ternyata ibu-ibu tuh punya menurut aku punya power yang lebih besar karena dia bisa berpikir paralel. Sementara arsitek enggak gitu menurutku ya. Sehingga makanya aku coba menyelami bagaimana cara berpikirnya itu, dan itulah yang membuat bagaimana Bugaru ini bisa punya lining paralel, maju mundur dan seterusnya itu karena kebiasaanku untuk bercerita dengan orang-orang yang bisa ceritanya tiba-tiba untuk besok, tiba-tiba mundur, tiba-tiba ngomongin ini, dan itu tuh mencoba mengolahnya itu tuh based on experience-ku juga sih gitu. Itu sih Mas. Wah, menarik. Berarti ini kan balik lagi nih, untuk meng-capture itu semua kan butuh waktu. Tadi saya lupa, saya udah menanyakan dari ide ngobrol sampai akhirnya terbentuk buku ini tuh berapa lama sih Mbak Suntik? Karena kan ini bisa dibilang cerita dari seorang arsitek muda, dari yang muda sampai akhirnya dia menjadi seorang arsitek yang mapan gitu. Dan itu tadi seperti Mas Ren sampaikan, ceritanya tuh agak ada maju mundur, flashbacknya, terus intrik-intrik yang dia hadapin gitu. Kalau dari awal kita ngobrol itu udah cukup lama ya, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Kita ngapain aja ya Ren 3 tahun ini? Betul. Tapi ketika dia memutuskan, oke, aku mau nulis novel, itu udah cepet banget, itu udah kayak less than a year. Tahun paling enggak ya. Tapi kurang lah, karena awal tahun tuh dia mencetuskan,
oke, ini mau aku bikin novel. Terus begitu bulan Mei ke arah sudah Lebaran lah. Sudah Lebaran tuh dia bilang, ini udah jadi nih. Oh, baca enggak? Udah gitu. Cepet banget. Jadi Ternyata dia sudah memulai menulis part-partnya itu sudah sangat lama ternyata. Dia ternyata sudah mengumpulkan apa ya? Bahan-bahan gitu ya, Mbak? Iya, jadi udah ada cicilan-cicilan begitu yang terus kemudian baru ketika di awal tahun dia berniat membuat novel, oke, let's collect them all, terus membuat alurnya seperti apa, kemudian kombinasinya seperti apa, komposisinya seperti apa, perlu aku buat ini twist di sini, twist di situ gitu. Mulailah dia berkarya sebagai arsitek. Mas Bayu boleh kita on cam, aku pengen nunjukin sebenarnya, nah mungkin teman-teman ini bisa lihat nggak ya? Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini kelihatan nggak sih? Agak flicker Mas Ren. Agak flicker ya, nah ini aja deh di belakang gue. Nah, di depan. Nah itu apa? Ya, jadi ini tuh sebenarnya adalah dari dulu Mas, dari tahun ini usia buku ini 32 tahun. Jadi Sebentar Mas. Mungkin saya sedikit jelasin ke teman-teman yang hadir. Mungkin di sini banyak teman-teman Gen Z gitu ya. Ini boleh dibilang ini adalah buku diary ya. Kalau sekarang tuh masih ada nggak sih buku diary? Jangan sedih. Kalau Gen Z ceritanya ini adalah journaling. Sekarang tuh lagi. Journaling. Sekarang tuh lagi tren untuk supaya nggak anxiety dan lain-lain tuh mereka melakukan journaling. Dan itu jadi tren. Nah, mungkin teman-teman yang Gen Z di sini aku kasih tahu, journaling itu sudah ada dari dulu. Mungkin kalau zamannya yang kita dulu sebelum kita the boomers mungkin bilangnya diary, kalau kita mungkin ngomongnya kalau Gen X mungkin ceritanya apa, tapi I did journaling sejak tahun 93. Jadi aku tuh nulis ini tuh belasan tahun sebenarnya. Jadi ini ada part-partnya, tahun-tahunnya juga gitu ya. Nah makanya kenapa kata Sunti kok gampang, kok cepet sih bikin ceritanya, karena partnya itu di kitab ini sih gitu. Jadi thanks to buku ini, karena ini yang membuat rangkaian ceritanya jadi gampang menurutku. Karena aku nggak capek nginget nanti ini tahun berapa ya, ini nanti masuknya tahun berapa ya ceritanya, enggak. Karena di sini ada tanggalnya, detailnya, jamnya. Jadi menurutku itulah yang membuat rangkaian cerita itu akan jadi lebih mudah. Dan misalnya kayak ini dimundurin, dimajuin, itu aku nggak kehilangan arah gitu loh. Arah itu karena tuh udah ada, tinggal aku ini kayaknya nggak bisa, ini nggak logis, ini harusnya tahun segini nih masuk ceritanya, nggak mungkin tahun sini dan seterusnya, karena ada di bagian ini gitu. Jadi yang menyenangkan dalam membuat cerita ini tuh karena ada sesuatu yang mempermudah. Nah Sunti bilang tadi kayak start di tahun ini, aku tuh menulis 2 bab sebenarnya itu di tahun 2019 dan berhenti. Aku lanjutkan lagi di tahun 2023 mulai, tapi ya gitu, karena Sunti bilang pokoknya kamu kalau nggak kamu tulis, kamu rekam. Nah sehingga rekaman cerita itu kalau ada, karena nulis tuh kayak gambar ya, harus ada mood, nggak bisa kalau nggak ada mood itu nggak bisa. Dan sekalinya ada mood, aku pernah nulis dalam 2 hari nggak putus Mas, kebayang nggak? Jadi aku tuh kadang tidur di ini, aku ada di meja di sofa di tempat kerjaku ini, aku ketiduran terus bangun aku ketik lagi. Jadi memang nggak boleh diganggu pada saat menulis tuh, kayak kita menggambar, karena akan hilang gitu. Begitu hilang mau nyambungin lagi tuh susah ternyata. Jadi nah sekali lagi, satu lagi yang menurutku ini mungkin akan relate dengan pembacaan berikutnya adalah cara ini kan sebenarnya penuangan sesuatu secara dari apa yang ada di memoriku ya Mas. Nah memoriku itu ada visual, ada yang sifatnya itu aroma. Oke. Nah jadi ketika aku tuh bisa kayak gini, aku hafal ketika aku pertama kali turun di airport Munich, Jerman tuh baunya seperti apa tuh masih melekat sampai sekarang kayak gitu. Nah sehingga ini yang membuat aku memudahkanku untuk menerangkai ceritanya, sehingga aku tuh pengen orang yang baca ini juga merasakan apa yang aku alami pada saat itu. Sehingga makanya kenapa nggak heran di buku ini tuh aku menulisnya tuh mungkin kalau orang bilang 4 dimensi, karena bukan cuma ruangan yang aku gambarkan. Jadi misalnya jatuhnya cahaya ke kertas dan seterusnya itu kan aku deskripsikan sedetail mungkin, sekaligus bukan cuma ruangan tapi vibes-nya. Nah
ada beberapa part yang aku tulis tuh apa yang aku cium pada saat itu. Nah, di setiap kota itu punya aroma yang berbeda-beda sehingga mood orang tuh beda-beda gitu. Nah, contohnya tuh akhirnya aku mengeluarkan ini, Mas. Oke, ini Jadi, menarik nih. Jadi ini salah satu apa ya? Maksudnya turunan dari buku gitu ya, Mas? yes, betul. Jadi karena di buku itu aku menuliskannya sangat detail karena arsitek tuh kayak sutradara kehidupan kecil menurut aku ya. Kayak dia menciptakan bumi kecil dalam bentuk rumah gitu. Nah, rumah itu sendiri kan dia sudah bisa bayangkan bahwa ini aromanya akan begini, begini, dan seterusnya gitu. Nah, dalam novel ini pun akhirnya aku menemukan bahwa aku ingat ya, ini mungkin yang aku bisa ambil dari cerita yang aku spill sedikit. Di salah satu ceritanya itu adalah si Arman ini gitu ya, harus menemani bunga sepanjang hari melalui menyusuri sungai di Jerman gitu ya. Itu based on true story. Yang melekat sama aku itu adalah bau mawar, Mas. Di saat itu. Jadi aku kalau bau mawar, aku tuh selalu ingat di sungai itu. Nah, sehingga aku coba ambillah itu, coba diceritakan dalam kisah ini gitu. Beberapa parsial ya itu, dan aku tuliskan bau mawar yang seperti apa yang aku cium dan ingatan apalah gitu kira-kira dalam kejadian itu. Sehingga ketika aku, nah ini mungkin gilanya dan mau repotnya gue bikin ini ya. Gue tuh ke pabrik parfum, bayangin. Gue ke pabrik parfum karena gue pikir tulisan ini harus relate dengan wangi-wangian yang aku cium di beberapa kota itu. Supaya nanti pembaca juga merasakan, oh ternyata pada saat di sini tuh ini yang dialami oleh si Arman, aromanya si Arman gitu. Sehingga gue ke pabrik parfum, gue meracik, dikasihlah itu bibit-bibit yang banyak itu, tolong dicampur sendiri apa yang gue suka gitu. Ketika atau apa yang gue ingat pada saat itu. Jadi gue cari yang mawar yang mana, yang ini, terus dicoba digabungkan. Nah gue bilang ini udah mendekati apa yang gue bayangkan. Jadilah ini. Oke, pertanyaannya adalah ini kan ini hal yang sangat menarik dan kreatif banget gitu ya, Mas ya. Maksudnya Mas Ren itu ingin memberikan gambaran juga feel dari pembaca itu, karena si Arman ini ceritanya dia tuh banyak berkelana lah di berbagai macam negara gitu ya, atau kota gitu. Berarti Mas Ren juga akan memberikan gambarannya nggak hanya dari segi imajinasi, juga dari segi bau-bauan atau aroma yang dari setiap negara itu si Arman ini datangi gitu ya. Betul. Jadi dengan launchingnya buku ini, gue tuh akan mengeluarkan 7 aroma dalam bentuk parfum ini kepada pembaca gitu ya, untuk bisa mengalami atau mendalami karakternya kedua orang di dalam novel ini, supaya mereka tuh bisa relate gitu. Jadi bisa membayangkan, karena menurut aku ya, dan dari riset yang aku baca, bahwa satu-satunya memori orang yang paling kuat itu adalah aroma melalui hidung. Karena kalau melalui hidung tuh tidak disaring lagi langsung ke otak depan limbik. Sementara kalau yang lain-lain tuh harus melalui banyak proses, sehingga kadang kalau cuma dari foto mereka cuma bisa lihat, oh ya waktu itu ada kejadian ini. Tapi ketika ada aromanya, bukan cuma dia inget, dia itu akan ketarik ke dalam kejadian itu langsung gitu. Jadi ini ketika gue cium ini, gue tuh merasa gue tuh berada di pinggir sungai yang tadi gue jalan itu gitu. Dan gue pengen Arman sebagai tokoh utamanya mengalami hal yang sama seperti apa yang gue alami gitu kira-kira. Nah, berarti tadi Mas Ren juga nah, berarti tadi Mas Ren juga sempat sampaikan buku ini juga akan sebelum ke situ, berarti buku ini itu sudah bisa kita dapatkan atau teman-teman yang hadir saat ini tuh sudah bisa mencari di mana, Mas, gitu. Karena ya terima kasih Mas Ren dan Mbak Sunti sudah memberi kesempatan Katalog Pro untuk mungkin ya mudah-mudahan ini kita media pertama yang bisa mendengarkan cerita dari buku ini, Mas Ren. Ya emang yang pertama sih. Ini adalah satu-satu yang pertama kali sebenarnya, karena kami itu sebenarnya mempersiapkan launching buku ini tuh di bulan ini, sama nanti mungkin di beberapa bulan kemudian kita tuh ada 5 kota yang akan kita coba datangi gitu ya, untuk ketemu sama teman-teman
pecinta literasi, pecinta arsitektur, karena menurutku kalau dia nggak terlalu cinta sama literasi, mungkin menganggap capek banget bacanya karena nggak kebiasaan gitu kan. Betul. Nah, ini salah satu cara, dan menurutku juga generasi muda yang sekarang, Gen Z sekarang ini, balik semuanya ke manual gitu. Ada tren kepada manual, sehingga mudah-mudahan jadi buku itu menjadi salah satu yang trending lagi ke depannya. Bukan sekedar pajangan, tapi punya buku dan baca buku itu menjadi sesuatu yang seksi gitu buat di generasi ini. Nah, ini akan ada di 5 kota. Kita akan datang ke yang pasti Jakarta akan duluan di bulan ini, insya Allah. Kemudian kita ke Medan, Makassar, Surabaya, dan Bali, Mas. Itu. Jadi kita akan coba datangi, kita akan berkolaborasi dengan arsitek lokal di sana untuk bisa bersama-sama gitu. Itu sih. Sudah bisa di-spill belum sih Mbak Sunti, Mas Ren? Kita mungkin ingin tahu dan lebih detail lagi untuk launching. Pasti kota pertama Jakarta nih. Nah itu tanggal berapa dan di mana, Mas? Karena kan mungkin di sesi talkshow kita ini kita membahasnya secara online ya. Cuman mungkin untuk mudah-mudahan teman-teman di kota lain juga bisa mendengarkan dan juga menangkap ini. Tadi ada 5 kota tuh, seingat saya. Yes. Jadi 5 kota tuh termasuk Jakarta. Nah Jakarta sendiri itu akan diselenggarakan launching buku Bugaru ini tanggal berapa dan di mana, Mas, rencananya? Jadi di Jakarta itu akan ada 2 sesi. Yang soft launching kita bisa bilang. Soft launchingnya itu di akhir bulan, itu memang khusus undangan, which is adalah klien, kemudian tamu-tamu podcastku. Jadi lebih pada eksklusif gitu, karena memang bukan buat umum gitu ya. Dan nanti ada lagi yang kedua, itu di invite all architect yang into pada literasi dan ini, itu kira-kira di bulan Desembernya, grand launchingnya ya gitu. Oke, jadi kita bisa tahu kira-kira cerita di dalam situ arsitek siapa aja yang datang tuh akan datang di Desember itu, Mbak Sunti ya. Dan kalau open PO-nya, nah ini mungkin teman-teman, kita akan launch open PO di tanggal 29 Oktober. Jadi kita akan buka open untuk PO-nya, teman-teman bisa di tanggal 29 gitu, Mas. Ada Instagramnya yang bisa di-follow, namanya @bugaru.id. Oke, jadi di sini juga teman-teman yang hadir saat ini, dan boleh juga diceritakan, disebarluaskan oleh teman-teman kepada rekan-rekan yang lain. Berarti untuk pemesanan buku Bugaru ini sudah bisa dilakukan nanti di tanggal 29 Oktober ya, Mas Ren? Ya? Betul. Dan itu gimana cara untuk kita ordernya? Apakah DM ke Instagramnya, langsung WA Mas Ren atau Mbak Sunti gitu ya? Atau seperti apa, gimana, Mas? Nanti ada linknya ya, kita. Mas. Kita ada linknya, nanti kita akan share pasti di akun bugaru.id atau di akunku di Arsitek Tropis. Gitu, Mas. Untuk open PO tadi ya. Dan selain buku juga bisa diorder, teman-teman. Oke. Itu salah satu pertanyaan saya. Jadi nanti ini kan menarik nih. Mas Ren dan Mbak Sunti itu ingin mendapatkan memberikan gambaran atau imajinasinya itu nggak hanya dari segi baca ya, tapi dari bau-bauan gitu ya. Nah, apakah ini parfum tadi gitu ya? Berarti kan pasti ada parfum Bugaru Munich misalnya, atau kota-kota dari negara lain gitu ya. Nah itu apakah bisa kita bundling gitu ya, atau kita bisa beli bukunya aja atau parfumnya aja gitu? Nanti kita bikin polling ya, mau dibundling atau mau yang pasti nanti maunya netizen seperti apa. Tapi di tanggal 29 ini, Mas, kita akan launching karena semuanya variannya ada 7. Jadi yang kita buka dulu itu adalah yang Bandung. Ini Bandung. Kemudian ada New York dan Stuttgart. Karena ini kota-kota yang dilalui tokoh utamanya tadi itu gitu. Jadi akan ada tiga varian dulu selain buku, dan mudah-mudahan tanggal 29 tuh kita udah bisa langsung begitu PO, nanti kita kasih tahu tenggat waktunya berapa lama sehingga kita akan kirim langsung ke tempatnya gitu, Mas. Tapi aku pengen, Mas Bayu, aku tuh pengen nanti bagiin ini juga ke teman-teman yang masih stay tune di Protok ini ya gitu. Jadi stay tune teman-teman untuk bisa mendapatkan duluan ya dibanding yang lain. Asik. Oke, wah ini langsung saya umumin ya Mbak Sunti, Mas Ren. Jadi bagi teman-teman yang hadir hari ini
itu Mas Ren akan kasih mungkin free gift gitu ya untuk Yes. bisa mendapatkan buku Bugaru ini. Mungkin nanti untuk parfumnya Dan parfumnya open to dari segi. discuss gitu. Oh, dan parfumnya. Iya. Nah, Jadi gimana caranya untuk mereka atau oke. teman-teman yang udah hari ini datang untuk bisa mendapatkan gift ini, Mas Ren? Oke. Jadi karena ini terbatas, jadi dan ini eksklusif buat Protox ya. Jadi kita akan bagikan 3 buku untuk 3 pemenang, dan juga kita akan bagikan 3 wangian ini untuk 3 pemenang. Jadi akan total ada 6. Jadi nanti kalau misalnya yang baca buku pengen tahu baunya ya tinggal kontak aja dulu yang dapat ini. Atau Mudah-mudahan yang pasangan kayak Arman dan Bunga ya. mudah-mudahan ya. Kita harapkan sih seperti itu ya. Jadi akan ada 6 pemenang gitu ya. 3 akan mendapatkan bukunya dan juga 3 akan mendapatkan parfumnya. Parfumnya akan juga punya varian yang tadi 1 Stuttgart, 1 Bandung, dan 1 New York. Ini tempatnya ya teman-teman. Jadi ini casingnya untuk tempat casing parfumnya, modelnya gitu ya. Nanti ini yang akan teman-teman dapatkan. Nggak glitter ya. Nah, gitu. Caranya gimana Mas untuk bisa dapetin? Nah, apakah teman-teman iya. harus menjawab sesuatu atau memposting sesuatu gitu? Silakan Mas Nah, Ren. udahlah kita bikin yang gampang aja. Jadi tolong di screenshot apa yang ada di sini sekarang teman-teman. Kemudian di share di Instastory-nya, di IG story-nya. Kemudian tag Katalog Pro, bugaru.id, dan Arsitek Tropis. Oke, baik. Nanti kita pilih. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih sekali lagi Mas Ren. Ini caranya adalah untuk bisa mendapatkan varian 3 varian ya Mas ya, 3 varian. 3 variannya parfumnya parfum. dan 3 bukunya. Jadi tinggal men-screen capture aja sesi acara hari ini dan diposting di Instastory teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan jangan lupa di-mention bugaru.id, arsitekropis.id ya Mas ya. Arsitek Tropis aja. Arsitek Tropis aja dan Katalog Pro. katalogpro.ind. Jadi segera teman-teman, karena ini hal yang sangat menarik dan juga eksklusif gitu ya. Iya dong. Duluan. Semoga nanti yang dapat itu benar-benar bisa merasakan bagaimana menjadi Arman atau Bunga. Asik ya. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk jangan di private ya, karena kalau di private takutnya nggak ke-mention kitanya. Jadi tolong nanti yang itu tolong dibuka, dan saya mungkin akan lihat juga gitu ya story-nya gitu. Yes. Nanti saya pilih siapa yang mewakili Arman dan siapa yang mewakili Bunga gitu ya. Based on fits-nya ya. Tolong. Bro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan Mas Ren, terima kasih Mbak Suti, terima kasih sudah sharing di sesi Protox hari ini. Dan mudah-mudahan karya buku novel Bugaru ini bisa memecahkan banyak rekor, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di banyak hal yang bisa Amin. Dan untuk itu sekali lagi saya tutup sesi Protox hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.